untuk tampilan layar apakah sudah muncul, Pak? Untuk tampilan di layarnya sudah keluar, kemudian sama seperti Baik, yang tadi, ceritakan sekitar 5 menit apa yang sudah ditambahkan dan dilengkapi di tulisan baik, ini Pak. dari diskusi minggu yang lalu. Baik. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk mempresentasikan pekerjaan kemarin yang saya lakukan di minggu kemarin, di mana saya membahas tentang bab 1 sama Bapak untuk masalah reduksian masalah penelitian terdahulu, di mana akhirnya yang saya lakukan itu uh, dalam satu paragraf ini saya buat menjadi satu topik dan di mana penelitian terdahulu itu hasil outputnya itu kan berbeda-beda. Nah, kemudian di sini saya masukkan kalimat pendahuluan mengenai topik yang akan dibahas tentang penelitian terdahulunya itu seperti apa. Jadi kayak misalkan di sini masalah kondisi iklim atau temperatur ambien yang akan dilakukan penelitiannya dan apakah hasilnya itu berbeda tiap penelitian, dan di sini saya jelaskan tidak menjadi satu paragraf per satu penelitian tetapi menjadi satu paragraf per satu topik. Jadi di bab 2 itu saya juga masih ada pereduksian lagi yang apa namanya referensi-referensi yang sekiranya masih kurang pas gitu untuk dimasukkan ke bab 2. Kemudian juga untuk bab 3 ini saya juga masih perlu pereduksian lagi. Katanya untuk masalah pengolahan data, kayak prosesnya ini tidak perlu mendetail, Pak. Kemarin saya coba bimbingan bersama Pak Farudin, itu beliau mengatakan kalau misalkan di sini pada pengolahan data ini tidak perlu dijelaskan secara detail, nanti perhitungannya akan dilakukan di bab 4 dan sekalian saja dijelaskan di situ untuk prosesnya, Pak. Mungkin itu sih Pak yang saya lakukan, dan juga kemarin masalah penambahan beban operasional. Ini kemarin saya juga baru dapat lagi. Jadi yang sebelumnya itu hanya ada 5 data yang akan saya lakukan penelitian, yang saya akan masukkan di dalam penelitian ini. Kemudian dari Bu Faiza sendiri ada masukan atau saran untuk mengenai tambahan di bulan-bulan berikutnya. Jadi sekiranya nanti ke depannya akan saya tambahkan sekitar 4-5 data lagi untuk penelitian yang saya lakukan. Itu penambahan datanya itu dari hasil data bulan Desember dan Januari. Terus ya sekitar 4-5 data lagi untuk bahan perbandingan ya, Pak. Mungkin seperti itu Pak yang kemarin saya lakukan di minggu-minggu kemarin. Ya, oke. Itu ya yang sudah dilakukan. Kemudian yang kemarin gimana? Sudah dicoba untuk software Iya Pak, HTRI-nya yang heat gimana exchanger hasilnya? itu ternyata output yang saya ingin tampilkan di sini itu tidak tertampil Pak, atau apa istilahnya tuh outputnya kan nggak ada gitu, maksudnya yang pas sesuai dengan yang saya lakukan ini Pak. Jadi apa ya, yang saya lakukan kan ini untuk simulasinya outputnya yang dibutuhkan efisiensi thermal ya, hasil efisiensi thermal. Namun di heat exchanger kemarin itu hanya apa ya, saya lihat-lihat di YouTube atau di artikel-artikel lain itu untuk masalah efisiensi thermal siklus dari gas turbinnya itu saya sulit untuk mendapatkan pendekatannya yang pas gitu untuk penelitian saya, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi kemungkinan sih saya masih tetap menggunakan cycle tempo. Sekiranya saya menggunakan cycle tempo, gimana Pak? Apa masih bisa lanjut atau tetap diperbolehkan seperti itu? Ya, oke.
lebih ini ya, lebih mendekati ya kayak dengan Cycle Tempo. Dilanjutkan aja untuk tools-nya dengan software-nya yang lebih apa ya, mendekati dengan kondisi yang mau dikerjakan. Kemudian yang kemarin sudah dicoba belum untuk download HTRI di apa dari website? Iya, Pak. Untuk masalah download itu kemarin ternyata laptop saya itu terjadi kendala, Pak. WiFi saya rusak kabel WLAN-nya. Jadi saya nggak bisa download menggunakan laptop saya. Ini juga saya lagi Zoom ini pakai laptop saudara saya. Jadi untuk yang software itu saya baru lihat artikel-artikel aja sama lihat di YouTube untuk apakah bisa atau sesuai dengan yang saya ingin lakukan penelitiannya, Pak. Ya, oke. Nanti dicoba aja kalau misalnya LAN-nya sudah bisa atau WiFi sudah berfungsi, coba untuk apa? Bermain-main ya atau mengulik dari tools HTRI karena kita di Fakultas Teknik, di Teknik Mesin, di Mechanical Engineering sudah membeli software license untuk software HTRI, Heat Transfer Reset Incorporate. Mungkin bisa saja nanti di next year atau tahun-tahun berikutnya juga mencoba untuk membeli license untuk software yang ini, Cycle Tempo. Jadi di tahun-tahun berikutnya, karena saya sebagai Kaleb, Kepala Lab Komputasi Fakultas Teknik itu kan banyak menggunakan tools CAE ya, Computer Aided Engineering, software-software ini. Nanti di next berikutnya bisa nanti kita coba untuk membeli software license untuk tools softwarenya Cycle Tempo. Tapi yang saat ini yang sudah resmi dibeli dari UPN, dari Fakultas Teknik dari Mechanical Engineering itu baru untuk HTRI. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Ini nanti pokoknya yang masalah ini apakah sudah tepat atau belum ya Pak kira-kira untuk masalah penelitian ini yang saya lakukan? Dituliskan pada ini yang kemarin itu sitasi. Ya betul. Oke, di bagian ini paragraf awalnya itu pada saat instalasi turbin gas iklim tidak dapat sepenuhnya ditangani sehingga operasi dan kinerja dari turbin gas dapat dipengaruhi oleh hal ini. Titiknya itu agak ditempel ya ke sebelah. Oh ya, maaf. Khususnya pada daerah dengan kondisi suhu lingkungan tinggi yang memiliki suhu rata-rata sekitar 30 derajat Celcius, temperatur ambien. Nah, itu ambien itu bahasa asing atau bahasa asing, Pak. Ya, nanti di italik, yang merupakan suhu udara awal memasuki kompresor memiliki pengaruh, di mana S-nya itu suhunya suhu es besar atau es kecil, di mana suhu lingkungan tinggi ini dapat menjadi faktor negatif pada sistem turbin gas karena dapat mempengaruhi proses termodinamika kompresi, penambahan panas, dan ekspansi. Sepertinya nggak perlu pakai koma ya. Penambahan panas, ya karena sudah ada dan ekspansi dalam kurung Henry Eng Suwandi. Titik. Ya, oke. Beberapa penelitian sebelumnya biar juga bisa ditambahkan kalimatnya, beberapa penelitian dilakukan mengenai pengaruh temperatur ambien terhadap efisiensi siklus termal gas turbin, didapatkan hasil efisiensi termal siklus sebesar 29,94% pada temperatur ambien. Nanti ada ambien itu dicetak miring ya, cetak italik. 303,15. Nah, ini satu lagi yang poin yang utama. Apa bedanya koma dengan titik? Karena 29,94 sedangkan di itu harus disamakan. Kalau misalnya pakai koma berarti dilihat ininya karena antara koma dengan titik itu pada saat dituliskan itu memiliki makna berbeda.
kalau misalnya Baik. 2,3 ya, kalau nulisnya 2,3, tapi kalau versi luar 2,3, masih versi asing ya, dari bukan bahasa Indonesia itu 2,3. Sama kalau misalnya juga kalau di Excel, Microsoft Excel kan kalau nulis ngitung 2,3 dengan 2,5, pada saat dihitung atau dilakukan penjumlahan juga hasilnya akan berbeda. Itu yang nanti dilihat lagi, mau pakai koma atau mau pakai titik. Kalau misalnya mau pakai koma, semuanya diseragamkan menggunakan koma. Kalau mau menggunakan titik, semuanya digunakan titik. Tapi umumnya karena ini ditulis dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan notasinya simbolnya koma. 303,15 Kelvin menjadi 37,6% pada temperatur 302, 32,15 Kelvin. Oke. Titik 3 Rajesh and Kishore 2018. Ini titik ya? Titik apa koma? Rajesh and Kishore. Sebentar. Yang Rajesh and Kishore ya. 2018. 2018 titik. Titik 31%. Harusnya koma. Ini masih satu. Masih berlanjut lagi, Pak. Masih berlanjut, bukan misalnya paragraf atau kalimat baru, bukan ya? Bukan, iya. Kalau masih berlanjut, mungkin pakai menggunakan koma. 31. Baik, Pak. Atau ditambahkan, misalnya kalau didapatkan hasil efisiensi thermal siklus sebesar 29,94% pada temperatur ambien 303,15 Kelvin menjadi 37,6% pada temperatur 302,15 Kelvin dalam kurung Rajesh dan Kishore 2018 31,17% pada temperatur sebesar 35,23 derajat Celcius jam 10.30 dan efisiensi thermal tertinggi sebesar 32,88% pada temperatur masuk kompresor. Oke, pada temperatur masuk kompresor 30,91%. Dan efisiensi thermal tertinggi sebesar 32,88% dengan perubahan temperatur inlet turbin dari 1100. Ini K-nya K besar, oke, K besar ya. K besar. 1100 atau ditulis aja misalnya 1100 sampai strip 1900 dalam kurung K Kelvin biar lebih apa? Singkatnya 1100 sampai K-nya dihilangkan 100 sampai ya itunya K-nya dihilang di 1100 dalam kurung 1100 sampai 1500. 1100 dalam kurung ya ditutup 1900. Oh ya. Ya, jadi sekali. Jadi membacakan kalau di kurung itu kan artinya dikali. Nah, 1100 sampai 1900. Mohanty and Venkatesh 2014 serta 3 variasi temperatur ambien dengan variasi temperatur masing-masing 303. Ya. Jadi tulisnya di belakang ya, di bagian belakang. Baik, Ardi Nugroho, kemudian Rajesh dan Kishore ya. Itu tema penelitiannya hampir sama ya. Maksudnya yang hampir sama, Pak. Output yang dihasilkan iya, sama-sama efisiensi thermal. Ya. Jadi tuliskan ya seperti itu di bagian akhir. Baik, Pak. Oke, terus seperti itu untuk tulisan ininya.
Aslinya ya. Kemudian, ya Pak. Ya, ini juga sama seperti itu di bagian akhir. Sama kayak. Oke, di bagian akhir itunya ya itu juga terus di scroll lagi di bagian akhir. Ya, untuk bab 5-nya gimana? Sudah dituliskan belum? Untuk bab 5 sih sampai sekarang masih belum Pak, masih saya proses melakukan bab 4 Pak. Oke, jadi nanti tipsnya atau cara membuat kesimpulan ya, conclusion, kita kembali lagi ke apa ya, ke rumusan masalah. Iya Pak. Coba lihat ke rumusan masalah yang dituliskan. Rumusan masalah. Ini Pak. Nah, di rumusan masalah ini kan ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 permasalahan yang mau dicari atau yang mau diteliti. Kemudian jawaban yang dituliskan atau jawaban yang diberikan secara detail dan analisisnya itu disampaikan di bab 4. Diketikkan di bab 4. Lalu bab kelima, bab 5 itu adalah kesimpulan. Nah, lalu bagaimana cara membuat kesimpulan? Ya lihat aja poinnya. Misalkan dari penjelasan pertanyaan yang dituliskan dari nomor 1, bagaimana, di sini tertulis ya, bagaimana temperatur ambien dan beban operasi dapat mempengaruhi efisiensi turbin dan efisiensi kompresor. Nanti kan panjang tuh diceritakan di bab 4 ya. Ini ceritanya. Lalu apa yang bisa disimpulkan dari penjelasan tersebut? Nah, itu yang tertulis di bab 5. Yang dituliskan di bab 5. Kemudian untuk bab 5 yang nomor 2-nya, bagaimana temperatur ambien dan beban operasi dapat mempengaruhi kerja turbin dan kerja kompresor. Apa yang bisa disimpulkan dari penjelasan atau permasalahan dari nomor 2 ini? Kesimpulannya apa yang bisa disimpulkan? Lalu yang ketiga juga sama, bagaimana temperatur ambien dan beban operasi dapat mempengaruhi efisiensi termal pada siklus turbin gas. Apa yang bisa disimpulkan? Ya, jadi seperti itu untuk nanti membuat kesimpulan. Kesimpulan itu artinya menyimpulkan isi dari bab 4-nya, kemudian poin-poinnya yang bisa disimpulkan, ya, lihat saja kembali di bab 1 ya, rumusan masalah, apa yang bisa disimpulkan dari nomor 1, nomor 2, kemudian nomor ketiga, nomor 4, dan nomor 5 yang bisa disimpulkan dari penjelasan tersebut. Kemudian saran itu semacam masukan atau tambahan ya. Kalau misalnya sudah pernah ya melakukan riset ini atau pernah mempelajari ini, apa yang akan disarankan? Misalkan kalau ada yang mau melanjutkan, misalnya ada bagian yang kira-kira pada saat di batasan masalahnya itu dibatasi atau tidak dilakukan, mungkin bisa mengerjakan dengan cara yang lain atau dengan batasan yang berbeda dengan yang sudah pernah dilakukan. Kalau misalnya, atau saran juga bisa masuk dari metode. Misalnya pada saat menggunakan penelitian ini, menggunakan metode ini atau dengan cara ini, ternyata hasil kesimpulan yang didapatkan seperti ini, lalu sarannya apa? Jika dengan menggunakan metode lain, apakah nanti yang belum dieksplor itu dengan metode yang lain bisa menjadi lebih efektif atau lebih baik dengan pengertian yang lain. Jadi ya sama seperti kayak misalnya saran, misalnya ya sederhananya bagaimana cara membuat kalimat saran atau kata saran ya, misalnya hari ini saya pergi dari dari Depok ke Bogor.
menggunakan menggunakan mobil roda 4. Terus dicoba dengan menggunakan mobil roda 4, ternyata jalannya macet. Nah, sarannya ketika ada yang mau melakukan itu, saya mau melakukan pekerjaan yang sama, apa yang disarankan? Oh, saya menyarankan lebih baik menggunakan roda 2 dengan tujuan lebih efektif karena bisa mengurai kemacetan. Nah, itu sederhananya bagaimana kita membuat suatu saran untuk hal-hal kedepannya yang ingin dilakukan di dalam penelitian. Oke, saya rasa cukup untuk sesi diskusinya. Nanti dilengkapi sama seperti yang tadi, yang sebelumnya, untuk dilakukan parapressing kalau misalnya parapressing atau nilai similarity-nya besar, ya coba dilakukan parapressing dengan menggunakan sinonim atau kata yang sama dengan kata yang dituliskan untuk mengurangi kesamaan similarity-nya. Ya, untuk sementara diskusinya cukup. Dilanjutkan lagi penulisannya dalam hal penulisan ketikan, kalimat, paragraf, karena poin-poin ini juga menjadikan peran penting ya pada saat penilaian dari penguji 1, penguji 2, penguji 3 untuk nilai kerapian penulis, tata tulis ya, kerapian dari sisi penulisannya, kemudian dari sisi penguasaan materi. Ya, apa itu penguasaan materi? Adalah ya teori-teori dasar. Lalu bagaimana pertanyaannya kenapa bisa keluar dari teori-teori dasar itu, ya umumnya ada teori-teori apa yang mendukung. Misalnya kalau misalnya bicara tentang heat exchanger atau tentang ambien, ya berarti ada masalah tentang perpindahan panas, tentang yang terjadi dalam sistem tersebut. Lalu bisa juga pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari tulisan apa yang ditulis. Ya misalnya untuk poin nomor 2 yang bisa juga menjadi pertanyaan, apa bedanya turbin dengan kompresor? Nah, itu yang menjadi poin-poin penilaian pada saat seminar skripsinya, yang menjadi nanti dibaca kembali. Ya, intinya adalah poinnya ketika apa yang dituliskan di sini, yang dituliskan di Office Word-nya itu dicoba untuk dipahami dan dibaca lagi atau diperhatikan kira-kira pertanyaan apa yang akan timbul pada saat itu dipresentasikan. Nah, itu adalah skenario atau strateginya ya pada saat lakukan sesi presentasi dengan penguji 1 dan penguji 2. Karena saya sebagai pembimbing 1 ya, karena saya guidance mengarahkan ya, walaupun di bagian itu juga sebagai penguji ketiga. Cuman yang paling utama itu adalah kita mengetahui dulu kira-kira apa yang bisa ditanyakan dari penguji 1 dan penguji 2-nya. Oke, saya rasa untuk saat ini cukup untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu berikutnya. Ya, bisa ditutup untuk presentasinya. Baik, untuk bimbingan ini saya akhiri. Sebelumnya terima kasih Pak Damora atas bimbingannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.